Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita. Pada kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara menggunakan e-learning untuk perkuliahan. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya perkuliahan tatap muka masih belum diperbolehkan karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Dari itu media-media yang digunakan oleh mahasiswa dengan dosen bermacam ragam, ada dia melalui Zoom, ada melalui WA, dan ada melalui media-media lain. Dan kampus sudah menyediakan fasilitas atau media yang khusus yaitu e-learning untuk dipergunakan dosen dengan mahasiswa dalam perkuliahan. Maka kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan e-learning. Yang pertama kita harus masuk dulu ke aplikasinya, yaitu ke e-learning yang sudah kita buka, yaitu e-learning Winsu Sumatera Utara. Kita gunakan username kita dan passwordnya. Kita ketik dulu. Bisa di sini kita lihat, mata kuliah yang akan kita diadakan. Namanya di sini ada mata kuliah manajemen diklat. Ketika mata kuliah ini ada pertemuan pada hari ini, maka kita klik aja. Di sini kita lihat pertemuan yang ke-6. Di sini ada beberapa aplikasi yang sudah tertera, yang sudah dibuat oleh dosen ini. Maka di sini kita gunakan sesuai dengan kesepakatan sama dosen. Umpamanya di sini ada medianya Zoom. Ini modelnya seperti ini, walaupun nanti namanya tidak Zoom di dosen, tapi kalau melihat dari aplikasinya ini, gambarnya seperti ini, maka dia gunanya seperti Zoom, seperti kita menggunakan Zoom biasa. Kita buka dulu. Setelah kita buka, kita klik join session. Maka seperti ini dia. Kita hidupkan mikrofonnya. Kalau dalam e-learning ini sudah cukup canggih juga, karena di sini menggunakan semacam Zoom, sehingga kita tidak menggunakan lagi Zoom seperti biasa, karena e-learning sudah menyediakannya, dan waktunya pun tanpa ada batasnya, sehingga ketika kita menggunakan perkuliahan maka tidak terkendala dengan batas-batas Zoom yang sudah biasa kita gunakan. Kalau Zoom biasa kita gunakan hanya sampai 40 menit, 45 menit gitu. Tapi kalau di e-learning kita ini waktunya tidak terbatas. Maka kita klik di atas hello, lalu kita kembalikan. Seperti ini dia modelnya. Ketika nanti dosennya sudah mengaktifkan Zoom-nya, maka kita akan masuk seperti Zoom biasa. Join video, udah kita join tadi. Kalau cara menggunakannya seperti kita menggunakan Zoom yang biasa, seperti itu dia. Seperti ini.
Ini sebenarnya kita sudah masuk, tapi karena belum ada pesertanya ataupun karena dosen belum menggunakannya atau membukanya, makanya layar seperti ini. Ketika dosen sudah membukanya, maka layarnya akan berbeda, maka akan muncul wajah dari dosen kita ataupun dari kawan-kawan kita. Oke, kita kembali lagi ke kalau kita mau kembali atau momentumnya, kita pilih titik 3 yang ada di atas. Habis itu kita live meeting, kita klik biar sudah keluar. Nah, itu dia kalau menggunakan Zoom. Kita kembali lagi ke pertemuan 6. Nah, ini Zoom. Sedangkan untuk absensi, karena di dalam e-learning ini ada namanya absensi. Jadi ketika dosen menggunakan absensi itu ada batas waktunya, ada batas senggangnya gitu, sehingga mahasiswa itu jangan lupa mengisi absensi yang sudah digunakan oleh dosen. Percuma nanti kita mengikuti perkuliahan, tapi kalau absensinya tidak diisi sama dengan tidak dinamakan hadir. Nah, kita buka absensi, seperti ini di absensinya. Nah, di sini waktunya dibuat dosennya tanggal 21 Mei 2021 mulai dari jam 4 sampai jam 5:40. Habis itu kita klik submit yang ada di sebelah kanan, kita klik dia. Seperti ini dia. Kita pilih di sini hadir, terlambat, izin absen, maka kita pilih hadir. Ini baru kita simpan. Ini sudah hadir. Kita sudah dinamakan hadir di sini ketika kita sudah menggunakan hadir itu. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke pertemuan ke-6. Kalau kita sudah mengisi absen, kita kembali ke pertemuan 6 atau kita lanjutkan ke makalah, karena kan di aplikasinya tadi saya sudah absensi ada namanya makalah. Kalau makalah ini kita lebih baik ke apa aja ya, ke pertemuan 6 biar lebih jelas lagi, biar mudah memahaminya. Ke sini tadi kita sudah mengisi absensi. Habis itu kita kalau ada tugas disuruh dosen untuk mengumpulkannya di e-learning. Seperti ini, makalah, tugas makalah dikumpulkan e-learning, maka kita klik aja makalah. Habis itu kita tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Habis itu kita pilih. Kalau umpamanya dosen yang mengasih tugas, bisa juga dari sini. Kalau dosen mengasih tugas, maka dosen kita tinggal mendownload. Biasa kalau sudah ada filenya di sini, kita tinggal mendownload seperti ini, download. Tapi karena tidak ada, maka tidak bisa di-download. Kita disuruh dosen untuk mengumpulkan tugas di sini, maka kita yang harus mengupload tugasnya. Caranya kita klik di sini add tambah tugas. Seperti ini, kita pilih host file, memilih file yang akan kita upload. Seperti ini, tugas kelompok 4 Mendiklat, kita open. Habis itu kita upload. Seperti ini. Inilah tugas makalah kita. Sehingga dengan tugas yang kita buat ini, maka terkumpullah semua tugas-tugas mahasiswa yang ada di sini. Maka dosen bisa melihat siapa-siapa mahasiswa yang mengerjakan tugas dan siapa-siapa yang tidak mengirimkan tugas. Sesudah itu kita kembali lagi ke pertemuan. Sebelum kita kembali, kita harus simpan dulu. Simpan biar terlihat nanti sama dosen apakah kita sudah mengirim tugas atau tidak. Kita simpan perubahan. Berarti kita sudah mengirim tugas, yaitu pada jam 15.30:38 gitu ya. Sesudah itu kita kembali lagi ke, kita sebenarnya bisa kembali ke melanjutkan ke aplikasi berikutnya, tapi untuk lebih mudahnya, ini kan namanya aplikasi diskusi, tapi lebih mudahnya kita kembali ke pertemuan 6 aja biar kita lihat. Di sini pertemuan ke-6 tadi makalah sudah, sekarang kita masuk ke forum diskusi.
Kalau forum diskusi ini sama halnya kita menggunakan perkuliahan dengan menggunakan WA, chattingan gitu. Karena di dalam diskusi ini kebanyakan chattingan dia. Bagaimana kita ditugaskan dosen untuk membahas suatu topik, maka kita harus mengeluarkan argumen atau pendapat kita sesuai dengan topik yang kita bahas. Kita buka bagaimana isinya. Seperti ini. Jadi dosen sudah membuat diskusi, coba jelaskan jenis-jenis pendidikan pelatihan. Di sini dia jenis-jenis pendidikan dan pelatihan. Maka kita harus menjelaskan apa-apa jenis-jenis pendidikan dan pelatihan itu. Mau kita jawab, bagaimana menjawabnya? Maka kita klik saja jenis-jenis pendidikan dan pelatihan. Seperti ini. Apa yang ditanyakan dosen sama kita, coba jelaskan apa-apa saja jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang Anda ketahui. Maka kita menanggapi, tinggal kita klik tanggapi. Jadi kita klik jenis-jenis pendidikan, ada beberapa jenis. Kita klik aja, ada beberapa jenis pendidikan dan pelatihan. Namanya 1, 2, dan 3. Jadi kita isi semuanya. Sesudah kita isi sesuai dengan pendapat kita, apa yang kita ketahui tentang jenis pendidikan dan pelatihan itu, habis itu kita simpan. Sesudah kita simpan, maka inilah pendapat kita sesuai dengan yang kita kemukakan dan yang kita tulis, sehingga ketika nanti ada kawan kita mau menanggapi tentang pendapat kita ini, dia bisa menanggapinya seperti halnya ditanggapi dari sini. Sehingga di sini terjalin diskusi dengan menggunakan komentar, seperti halnya kita diskusi menggunakan WA gitu. Dosen pun bisa mengomentari pendapat kita. Itulah gunanya kalau di forum diskusi ini. Itu kegunaannya. Makanya e-learning kita ini sudah cukup bagus karena di dalamnya tertera berbagai macam aplikasi. Ada namanya Zoom, ada forum diskusi, ada absensi, ada pengumpulan tugas. Kita kembali ke pertemuan 6. Itulah dia isi e-learning yang kebiasaan digunakan oleh dosen. Ada Zoom. Ketika kita mau menggunakan Zoom, silahkan menggunakan Zoom. Ketika kita mau diskusi, silahkan menggunakan forum diskusi, sehingga tidak perlu menggunakan WA lagi, sehingga tidak perlu menggunakan Zoom biasa lagi. Untuk pengumpulan tugas ada tempatnya, dan untuk absensinya kita harus ingat bagaimana cara mengisi absensi yang digunakan oleh dosen. Cukup mudah untuk dipahami, semoga berguna dan bermanfaat. Terus tetap semangat untuk kuliah dengan keadaan COVID-19 ini. Memang perkembangan zaman dituntut dengan keadaan kita yang sekarang, sehingga kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.